Shalom semuanya, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan baik semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar agama dari buku pendidikan agama Kristen dan juga budi pekerti, yang dimana pelajaran kita hari ini yaitu tentang kerendahan hati, dimana bahan ini ibu ambil dari Alkitab, dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5b. Nah, untuk memulai materi pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami ingin memulai pembelajaran ini. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Hanya di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pertama-tama kita akan membicarakan tentang hati nurani. Hati nurani biasanya dikenal dengan suara hati. Nah, di sini ada dua unsur di dalam hati nurani manusia. Nah, ibu ingin bertanya, di sini siapa yang tahu dua unsur tersebut? Nah, untuk mengetahui dua unsur tersebut, diharapkan adik-adik sekalian untuk memperhatikan dan mengamati materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, oke. Jadi, dua unsur tersebut adalah yang pertama, unsur kesadaran akan yang benar dan salah. Yang kedua, kemampuan secara moralitas, mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan-aturan pada suatu situasi yang konkret. Hati nurani erat kaitannya dengan moralitas. Hati nurani akan membimbing kita untuk membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah, hati nurani juga akan membimbing kita mengambil suatu keputusan yang baik dan yang benar. Nah, tetapi ini terjadi ketika hati nurani kita diterangi oleh, ketika itu semua terjadi, hati nurani kita diterangi oleh firman Allah. Jadi harus ada kepekaan hati nurani. Juga perlu kita asah setiap hari melalui misalnya melalui firman Tuhan, berdoa dan juga membaca Alkitab serta mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika hati kita sehari-hari tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Nah, ibu mau tanya, ketika hati nurani kita tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Ada yang bisa kasih jawaban? Tidak tahu ya. Oke. Maka yang terjadi adalah hati nurani ini akan menjadi keras dan tidak terbuka terhadap kebaikan dan juga pengampunan kepada orang lain. Jadi, hati nurani juga merupakan suatu kebaikan yang akan mengalahkan apapun, membenarkan tindakan kita. Ketika kita misalnya juga merupakan ketika kita marah terhadap seseorang atau membenci, contohnya ya. Nah, maka hati nurani kita akan mengingatkan kita supaya mau memaafkan mereka. Nah, jadi adik-adik sekalian, ketika kita tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka rasanya hati nurani kita akan semakin mengeras dan kita tidak bisa memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita atau mendengarkan nasihat orang-orang. Jadi
Di sini materi kita akan masuk pada arti kerendahan hati. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi, ada yang tahu apa itu arti kerendahan hati? Ada yang tahu, Budi? Oke, betul sekali. Kerendahan hati juga atau humility berdasarkan dari kata humus atau bahasa Latin yang artinya bumi atau tanah. Nah, jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi di tanah. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 yang berbunyi demikian, ingatlah bahwa dirimu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Nah, mengacu dari Alkitab ini, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa, yang artinya manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemasuk mengatakan hidup manusia itu seperti bunga yang sesat, seperti bunga yang sesaat saja ada layunya dan juga akan mati. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketidakberdayaan kita dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Lalu, kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan rasa hormat manusia kepada Allah Sang Pencipta. Kerendahan hati juga mengantarkan kita untuk mengakui bahwa dari semua ciptaan Allah di bumi ini, bahkan kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah. Kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman, yang artinya pemahaman kebenaran akan diri sendiri, memberikan kita pengetahuan yang akan kepentingan diri kita sendiri, dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia dari Tuhan. Nah, dan kita akan mempergunakan karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Seperti misalnya si Budi, dia pintar dalam mata pelajaran matematika, maka dia bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengajari temannya yang tidak bisa matematika. Nah, misalkan si Ika, dia mahir dalam bermain musik, maka dia bisa menggunakan hal tersebut untuk mengikuti pelayanan, misalnya di gereja dan juga di sekolah. Nah, jadi kerendahan hati lahir dari pengalaman akan diri sendiri dan juga akan Tuhan. Nah, untuk pengalaman tersebut, pengalaman akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada manusia datang dari Allah dan juga makhluk Allah. Nah, kesadaran akan hal ini membawa kebenaran bahwa kita bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Memang kita sebagai manusia bisa dikatakan kita adalah makhluk yang pendosa, makhluk yang penuh dosa. Tetapi kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Keseringan antara kesadaran akan dosa kita membuat kita pada pemahaman kita sendiri, yang artinya pada pemahaman kita yang sesungguhnya. Selain itu, kerendahan hati juga lahir dari sikap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia harus hidup dengan beriman dan juga menyerahkan diri pada rahmat dan pengasihan Tuhan. Jadi kerendahan hati juga adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan.
kita akan belajar dari ciri-ciri kerendahan hati dan juga ada beberapa ciri tentang kerendahan hati. Nah, di sini ibu ingin kalian semua mengumpulkan atau mencari tahu tentang apa aja sih ciri-ciri dari kerendahan hati, terdiri berapa sih ciri-ciri kerendahan hati. Nah, di sini ibu akan menjelaskan, dan nanti di akhir pembelajaran kita diharapkan kepada adik-adik sekalian agar dapat mengamati, mengumpulkan atau menyimpulkan, mencari ciri-ciri kerendahan hati ini ada berapa. Nah, oke, baiklah. Selanjutnya ibu akan menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri kerendahan hati. Yang pertama, takut akan Tuhan dan percaya padanya. Yang kedua, taat kepada perintah Tuhan dan melakukan perintah dan ajarannya. Yang ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri dan tidak menyombongkan diri. Yang keempat, menghargai kelebihan orang lain. Yang kelima, menyadari kelemahan diri. Yang keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Yang ketujuh, bersedia menolong dan tanpa pamrih. Nah, secara imunitas, sekarang ibu ingin bertanya, dan ibu ingin bertanya, ibu ingin bertanya, apakah rendah hati sama dengan rendah diri itu sama? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, jika tidak ada yang bisa menjawab, perhatikan apa yang ibu jelaskan, dan di akhir pembelajaran nanti mungkin ibu bisa menyuruh kalian untuk mengulangi apa yang sudah ibu jelaskan. Mungkin ibu akan memberikan tugas tentang materi pelajaran kita hari ini. Nah, oke. Jadi, rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, implikasinya adalah kita harus menaruh perintah Allah serta tekun dalam berdoa dan juga membaca Alkitab. Nah, jadi selanjutnya yaitu kita harus bisa menghargai teman dan sesama mengakui kelebihan orang lain dan juga kelemahan diri sendiri. Artinya kita tidak menyombongkan diri. Nah, sedangkan kendala diri adalah perasaan interior, di mana seseorang manusia dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya seseorang tersebut menarik diri dari pergaulan, cenderung menghindari orang lain sebagai aktivitasnya, atau cenderung menghindari orang lain. Mengerti tidak? Misalnya maksud ibu itu tidak mau bergaul dengan orang lain atau menjauh dari keramaian. Nah, oke, lanjut. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang rendah hatinya yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, betapa pentingnya kerendahan hati itu di dalam diri kita. Nah, di sini dengan kata lain, kerendahan hati merupakan rendah hati berarti yaitu tidak sombong akan kelemahan diri sendiri dan selalu mengakui peranan Allah dan orang lain atas segala keberhasilan yang telah atau yang sedang ia capai. Nah, jadi di sini ibu ingin menyimpulkan atau ingin mengatakan bahwa jadi
Milikilah kerendahan hati, tetapi jangan rendah diri. Nah, baiklah anak-anak, mungkin itu materi kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan anak-anak sekalian bisa mengerti, memahami tentang apa sih bedanya kerendahan hati dengan rendah diri, apa sih samanya rendah hati dan rendah diri, apakah kedua hal kata-kata tersebut sama. Nah, tiba di ujung pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan murid-murid sekalian bisa mengerti, bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa saling berkomunikasi dengan teman, misalnya bertanya, atau misalnya si Budi lupa, dia bisa bertanya kepada Ika, apa sih materi kita kemarin, dan juga bisa mengingat apa yang sudah dijelaskan pada pagi hari ini jika ditanyakan minggu depan lagi ya. Nah, oke, sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami telah mengakhiri pelajaran kami. Kiranya pelajaran kami ini bisa berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam tangan anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.